Kukira cuma aku yang tahu soal itu, Rin. Rupanya ada yang tahu juga. Santi menghampiriku dengan membawa bakso lobster. Tawanya pecah saat pria tadi mengatakan aib yang harusnya jadi rahasia. Aku mencepik, tidak suka dengan tawa Santi yang meledekku. Sini kan baksonya, aku lapar, kataku, mengambil alih mangkuk dari tangan Santi. Astaga, Arini. Hahaha. Santi kembali tertawa saat melihatku, juga pria itu. Dia pun ikut tertawa, meski tidak bersuara. Apaan sih, kataku tak mengerti. Itu tisu kenapa bisa masuk ke hidung, tanya Santi. Astaga, kenapa aku melupakan tisu itu? Seharusnya dia berinisiatif, langsung loncat dan pergi jauh ketika ada pria yang datang menghampiriku. Bukannya malah diam tanpa melakukan apa-apa. Dasar tisu gak ada akhlak. Aku langsung meraba hidungku, mengambil tisu dan membuangnya dengan rasa kesal. Ini A. Yusuf kan, ujar Santi saat pria di sebelahku. Yusuf. Ah iya, aku baru ingat sekarang. Dia adalah Yusuf, anak pindahan dari kota. Dia di sini tinggal dengan kakek dan neneknya. Kemudian setelah lulus SD, dia kembali ke kota dan melanjutkan sekolah di sana. Dia adalah kakak kelas sewaktu dulu. Benar, San, aku Yusuf, temanmu tidak mengenaliku. Ah, masa? Ih, pura-pura kamu. Padahal dulu kamu naksir Ak Yusuf, Rin. Allahu Akbar. Bibir Santi minta dicabein. Naksir? Ah, yang benar. Kalau tahu dulu ada yang naksir, aku gak bakalan pindah ke Bandung, San. Terus aja sekolah di sini, ujar Yusuf seraya melirikku. Astagfirullah, rasanya aku ingin bertukar posisi dengan lobster yang saat ini nangkring di dalam mangkuk. Tidak tahan aku. Bukan naksir, melainkan kagum. Naksir sama kagum beda. Ingat, BEDA, beda, ujarku membela diri. Kedua orang di sampingku terbahak melihat tingkahku yang menahan malu, juga kata-kataku yang menurut mereka lucu. Aku melanjutkan makanku, mengabaikan kedua manusia yang saat ini tengah mengobrol ria. Keduanya terlihat akrab karena memang Santi termasuk orang yang mudah berbaur. Aku jadi teringat masa lalu. Dulu aku dan Hena termasuk teman dekat. Bahkan aku dan dia selalu duduk berdampingan saat masih sekolah. Perubahan sikap Hena bermula saat dia sudah lulus sekolah dan pergi ke kota untuk bekerja. Kita sudah tidak berkomunikasi lagi hingga akhirnya dia menikah dengan Mas Andri yang tak lain adalah teman kerjanya di kota. Mereka bertemu di kota Bandung lalu menikah dan Mas Andri ikut Hena tinggal di sini. Hena merasa dia adalah wanita paling beruntung karena bisa menikah lebih dulu dariku. Tak jarang dia pun selalu ikut membicarakanku yang katanya perawan tua. Kebencian Hena padaku semakin menjadi saat akhirnya aku menjadi istri dari mantan suaminya itu. Aku pun begitu, melihat Hena bagiku seperti melihat tumpukan sampah yang harus dimusnahkan. Kalau perlu, tenggelamkan. Suara ponsel membuyarkan lamunanku tentang kawan yang berubah menjadi lawan. Aku menyimpan mangkuk, lalu mengambil ponsel dari saku celana. Abah, ucapku pelan. Aku menggeser tombol hijau di layar, lalu menempelkan ponsel ke telinga. Rin, di mana? Tanya Abah langsung pada intinya. Di warung Santi, Bah. Pulang. Ke rumah Abah, tanyaku. Ke rumah kamu, atuh. Buru balik. Cepat pulang sekarang. Iya, Rini pulang. Assalamualaikum. Sepertinya ada yang tidak beres di rumah.
Nada suara Abah juga seperti orang marah. Apa terjadi sesuatu? Ah iya, aku baru ingat. Kalau di rumah ada Mas Andri yang mungkin sekarang sedang bolak-balik ke kamar kecil. Aduh, ini petaka untukku. Kalau Abah sedang di rumahku, itu artinya Abah melihat langsung penderitaan Mas Andri yang disebabkan olehku. Alamat di sidang sama Abah aku. San, aku pulang ya. Ini uang baksonya. Aku memberikan 1 lembar uang berwarna hijau kepada wanita yang kini tengah menyusui balitanya. Udah selesai makannya, simpan saja mangkuknya di situ, Rin. Gak usah bayar, udah dibayarin sama Ak Yusuf, ujar Santi dari dalam. Yang bener, ngapain dia bayarin bakso aku, San? Tadi dia beli kopi, sekalian makananmu dibayar sama dia. Sudahlah, gak usah sok kaget kayak gitu. Disyukurin ada orang baik yang menraktir. Alhamdulillah, ya udah, aku pulang sekarang. Bilangin makasih sama orangnya. Aku buru-buru, kataku, seraya memasukkan uang ke dalam saku celana. Sip, Santi mengacungkan jempol kaki. Dasar Santi, kebiasaan dia. Untung teman. Aku segera pergi dari warung Santi, mengendarai motor dengan kecepatan sedang menuju rumah. Namun, aku mampir sebentar ke warung untuk membeli obat. Obat pengampet buat Mas Andri yang sedang mencret-mencret. Saat sampai, benar saja, Abah tengah duduk di teras, seraya menggenggam ponsel. Aku langsung menghampiri lelaki cinta pertamaku itu. Assalamualaikum, Mbah. Aku mengambil tangannya, lalu menciumnya. Kumsalam, dari mana? Sebenarnya beli obat, tapi mampir sebentar ke warung Santi. Bantuin dia yang sedang kerepotan, kilahku. Ya Allah, mudah-mudahan Abah tidak tahu kalau aku tengah bohong. Jangan mementingkan orang lain, sampai-sampai suamimu malah dibantuin orang lain juga. Aku mengerutkan kening, tidak paham dengan apa yang Abah katakan. Suamiku dibantuin orang lain. Maksudnya apa ya? Saat akan bertanya, Abah sudah hilang dari pandangan. Aku pun menyusul Abah yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam. Pria yang kusebut suami tak nampak di dalam rumah. Aku memeriksanya ke dalam kamar. Ternyata dia tengah tidur di sana. Aku pun kembali keluar menemui Abah yang kini tengah duduk di sofa di depan TV. Tadi Abah kesini untuk memberikanmu oleh-oleh dari teman Abah yang baru pulang dari kota. Kulihat ada kresek hitam yang teronggok di atas meja. Aku mengintip sedikit, ternyata isinya dodol Garut serta berbagai macam buah-buahan. Tapi Abah dikejutkan dengan seseorang yang keluar dari rumah anak Abah. Abah kembali bicara, yang membuat kepalaku terus dipenuhi dengan tanda tanya. Siapa Abah? Tanyaku. Abah tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas, lalu mengembuskannya perlahan. Mantan istri Andi. Abah tidak ingin seuzon. Mungkin dia datang untuk menengok Andri yang tengah sakit. Meskipun firasat Abah lebih dari itu. Tubuhku langsung panas mendengar penuturan Abah. Tidak mungkin Abah berbohong. Kalau Abah bilang mantan istri Andi, itu artinya Hena yang datang. Beraninya dia datang dan masuk ke rumahku. Tidak akan aku biarkan itu terulang lagi. Aku harus memberi pelajaran untuknya. Neng, jangan memberi celah masa lalu untuk masuk ke dalam masa depanmu. Abah tahu, putri Abah sangat kuat. Abah juga yakin kalau kamu bisa melewati ujian ini, ujar Abah. Aku mengangguk lemah, bukan sedang meresapi kata-kata Abah, namun tengah mencari ide bagaimana membuat dia panas dingin seperti yang saat ini aku rasakan. Kenapa Abah tidak marahin Mas Andri karena memasukkan wanita lain ke rumahku?
Tanyaku dengan wajah yang mulai terasa panas. Mungkin sekarang sudah memerah. Buat apa? Karena anak apa yang salah? Kenapa keluar rumah saat suami tengah berada di rumah? Tengah sakit pula. Aku kan beli obat sampai berjam-jam. Itu tidak benar, Neng. Aku kembali diam. Abah pulang dulu. Pesan Abah, jangan sampai hal ini terulang lagi. Oh iya, jangan menyimpulkan sesuatu tanpa bukti. Berpikirlah positif, agar pikiran kita tidak menjadi sarang setan. Pungkas Abah. Ia pergi meninggalkanku yang tengah berada dalam kebimbangan. Berpikir positif, bagaimana aku bisa positif? Sementara yang dilakukan mereka sudah negatif. Bersambung.